Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sinta Lestari. Saya Chandra Kirana. Saya Caca Gus Yabgael. Saya Fauzan. Saya Watwatur Rahman. Saya Ryan Rizky Putra Widodo. Kami lagi di Monumen Pancasila Sakti. Untuk teman-teman saksikan perjalanan kita selama di Monumen Pancasila Sakti. Dan kami juga akan menceritakan sejarah-sejarahnya. Hai guys. Kita sekarang ada di Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis. Nah, di dalam ini ada sejarah di mana kalau nama lubang buaya itu terjadi. Oke, pantau gitu. Jadi, pada bulan September 1965, Ketua Asosiasi PKI DNI Dit memerintahkan Syam untuk memberontak mengadakan rapat sebanyak 16 kali. Rapat terakhir yang diadakan oleh DNI Dit itu pada tanggal 29 September 1965 memutuskan diberikan nama dengan Gerakan 30 September 1965, yaitu dengan hari H dan jamnya tanggal 1 Oktober 1965. Sasaran pertama 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Untuk mempersiapkan pemberontakan, PKI mengadakan latihan kemiliteran bagi para anggotanya. Dalih yang digunakan ialah melatih para sukarelawan di dalam rangka konfrontasi terhadap Malaysia. PKI menuntut agar pemerintah membentuk angkatan kelima dengan mempersenjatai buruh dan tani. Latihan diadakan tanggal 5 Juli sampai 30 September 1945. Mereka berjumlah 3.700 orang dan dibagi menjadi 7 gelombang. Selain di Lubang Buaya, latihan juga diadakan di Rawabino. Dini hari pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, 7 perwira TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh G30 SPKI yang kemudian dibawa ke desa Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ada 3 tokoh yang dibunuh di kediamannya, yaitu ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal MT Harjono, dan Brigadier Jenderal BI Panjaitan. Sedangkan 4 orang lainnya itu diculik dan dibawa ke keadaan masih hidup dengan kondisi mata ditutup dengan kain merah dan tangannya diikat ke belakang dengan tali. Keempat tersebut disiksa dan dibunuh secara kejam di dalam sebuah rumah. Dan mereka itu adalah Maijen S. Prapto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutojo, dan Letnan 1 PA Tenden. Setelah penculikan dan pembunuhan 7 orang perwira TNI AD oleh pasukan G30 SPKI pada dini hari 1 Oktober 1965, Maijen Soeharto mengeluarkan perintah untuk segera mengamankan pangkalan udara utama Lanuman Halim Perdana Kusuma. Operasi pengamanan Lanuman Halim Perdana Kusuma dilaksanakan pada 2 Oktober 1965 pada pukul 03.00 WIB. Proses pencarian 7 perwira TNI AD yang diculik dan dibunuh oleh G30 SPKI pada dini hari 1 Oktober 1965 berhasil ditemukan di desa Lubang Buaya. Atas informasi agen polisi 2 Sukitman pasukan RKAPD di bawah pimpinan Dayon 1 Mayor Santoso menemukan lokasi sumur tua pada 3 Oktober 1965, berarti dari 2 hari setelah mereka dibunuh dan dimasukkan. Upacara pemberangkatan jenazah ke TMP Kalibata, Jakarta. Pada tanggal 5 Oktober 1965 diadakan upacara pemberangkatan 7 jenazah perwira TNI Angkatan Darat dengan Inspektur Upacara Menko Hankam atau Kasat Jenderal Aha Nasution. Atas jasa-jasanya, pemerintah menganugerahkan
menganugerahi gelar pahlawan revolusi dan menaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula. Masing-masing jenazah pahlawan revolusi diletakkan di atas pangsel sarakan yang dijaga oleh seorang perwira TNI Angkatan Darat. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan diiringi tembakan salvo dan suara genderang, ketujuh jenazah diberangkatkan menuju Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata di Jakarta. Iring-iringan kendaraan jenazah berangkat dari MBAD di Jalan Merdeka Utara dengan rute Jalan Merdeka Timur, Cikini Raya, Salemba Raya, Matraman Raya, Jatinegara, Cawang, Pancoran, dan sampai di TMP Kalibata yang ditempuh selama lebih kurang 2 jam. Di sepanjang jalan yang dilalui, dipenuhi masyarakat Jakarta yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada para pahlawan revolusi. Akhirnya, pemakaman pahlawan revolusi dilakukan dengan upacara kebesaran militer dan sebagai inspektur upacara Pangkostrat Majen Soeharto. Pemakaman diawali dengan tembakan salto, kemudian secara perlahan satu persatu peti jenazah diturunkan ke liang lahat. Lalu peti jenazah Jenderal Ahmad Yani yang pertama dimasukkan, kemudian disusul dengan penurunan peti jenazah Lejen R. Suprapto, Lejen MT Haryono, Lejen S. Parman, Majen DI Panjaitan, Majen Suntojo S, dan Kapten CPR Tandea. Dan ketinggian. Oke guys, jadi itulah vlog kita mengunjungi Monumen Pancasila Sakti yang berada di Lubang Buaya. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.